Hai, selamat pagi, siang, malam, atau kapanpun Anda melihat video ini. Ini adalah video serial tutorial ilmu ekonomi yang mendasar yang kita sajikan dengan cara yang paling sederhana. Tujuannya adalah supaya mudah difahami dan kita senang melihatnya, mempelajarinya. Oke, sebelum kita mulai menonton videonya, jangan lupa untuk subscribe, memberi like, dan komentar supaya kita semangat untuk membuat kontennya. Selamat menikmati video tutorial kali ini. Silakan. Selamat berjumpa kembali saudara-saudari sekalian, di mana pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pemahaman kita terhadap konsep dasar perhitungan pendapatan nasional. Jika pada bahasan sebelumnya kita sudah bicara tentang konsep pendapatan nasional, beberapa konsep diantaranya sudah kita pelajari, maka pada kali ini kita akan bahas dasar perhitungan pendapatan nasional. Dalam khasanah ilmu ekonomi makro dikenal ada 3 pendekatan di dalam menghitung besarnya pendapatan nasional sebuah perekonomian. Ada 3 approach yang bisa dipergunakan untuk menghitung besarnya pendapatan nasional sebuah perekonomian. Ketiga pendekatan tersebut atau 3 approach tersebut adalah yang pertama, product approach atau pendekatan produksi. Yang kedua, yang dikenal sebagai expenditure approach atau pendekatan pengeluaran. Dan yang ketiga, dikenal sebagai income approach atau pendekatan pendapatan, di mana jika kita menghitung pendapatan nasional sebuah perekonomian memakai salah satu dari pendekatan tersebut, ya, maka hasilnya akan sama saja dengan jika kita menggunakan pendekatan yang lainnya, sepanjang penghitungannya dengan cara yang benar. Apakah kita menggunakan pendekatan produksi, ataukah kita menggunakan pendekatan pengeluaran, ataupun kita menggunakan pendekatan pendapatan, tentunya nanti hasilnya seharusnya sama saja. Dengan catatan, sekali lagi, cara menghitungnya benar. Ya, kalau menghitungnya tidak benar, pakai cara manapun juga, tentu saja hasilnya akan keliru dan tidak bisa dipergunakan sebagai indikator keberhasilan perekonomian. Mari sekarang kita mencoba melihat lebih jauh satu persatu pendekatan ini. Yang pertama, kita bisa menghitung besarnya pendapatan nasional sebuah perekonomian dengan menggunakan pendekatan produksi atau product approach. Dengan pendekatan ini, untuk menghitung besarnya pendapatan nasional itu dilakukan dengan jalan menjumlahkan semua nilai hasil barang dan jasa selama waktu tertentu. Ulangi,
apabila kita ingin menghitung besarnya pendapatan nasional sebuah perekonomian menggunakan pendekatan produksi, maka caranya adalah dengan menjumlahkan semua nilai hasil barang dan jasa selama waktu tertentu. Jika kita teliti, jika kita cermat, maka kita bisa merasakan bahwasanya menghitung besarnya pendapatan nasional menggunakan pendekatan produksi itu ternyata dilakukan dengan cara yang sama persis dengan ketika kita menghitung besarnya GNP sebuah perekonomian. Sama besarnya dengan kita menghitung produk nasional bruto sebuah perekonomian. Ya, yaitu dengan menjumlahkan semua nilai waktu tertentu. Ini persis sama dengan ketika kemarin kita menghitung besarnya Gross National Product GNP sebuah perekonomian. Inilah sekaligus yang menjelaskan mengapa kemarin dikatakan bahwasanya produk nasional itu dalam beberapa hal akan sama saja dengan pendapatan nasional. Dan itu ternyata bisa dijelaskan bahwasanya produk nasional akan sama dengan pendapatan nasional ketika pendapatan nasional itu dihitung menggunakan pendekatan produksi. Kenapa? Karena caranya sama persis. Kata kuncinya sama persis, yaitu semua nilai waktu tertentu. Coba nanti kalian periksa kembali cara penghitungan GNP yang kita pelajari sebelumnya. Bisa dipastikan, nanti saudara akan melihat sendiri bahwasanya yang kita lakukan untuk menghitung GNP sebelumnya itu sama persis dengan menghitung pendapatan nasional menggunakan pendekatan produksi, product approach, yakni menjumlahkan semua nilai waktu tertentu. Dengan demikian, menggunakan pendekatan ini, maka national income, NI, pendapatan nasional, itu adalah penjumlahan dari nilai barang yang pertama, ditambah dengan nilai barang yang kedua, ditambah dengan nilai barang yang ketiga, begitu selanjutnya, sampai dengan nilai barang yang ke N yang terakhir di dalam perekonomian tersebut. National income adalah penjumlahan dari nilai dari barang pertama, jarum pentul, nilai paku payung, sampai dengan nilai pesawat terbang kita jumlahkan menjadi satu. Tentu saja dengan catatan yang sudah dihitung tidak boleh dihitung lagi. Jangan pernah kita melakukan double counting, karena hasilnya nanti akan kebesaran, akan terlalu kegedean, akan overestimate, akan overvalue, dan itu tidak mencerminkan keadaan perekonomian yang sesungguhnya. Padahal pendapatan nasional hendak kita pergunakan untuk menilai keberhasilan sebuah perekonomian. Kalau kita menghitung nilai seperti biasanya, nilai itu adalah perkalian dari harga dikalikan dengan jumlah. Harga dikalikan dengan jumlah. Price dikalikan dengan quantity. Price dikalikan dengan quantity dari barang yang pertama. Misalnya jarum pentul. Harga jarum pentul dikalikan dengan jumlah jarum pentul yang diproduksi oleh perekonomian tadi. Ditambah dengan nilai barang yang kedua. Harga misalnya paku payung dikalikan dengan jumlah paku payung yang dihasilkan oleh perekonomian tersebut sampai dengan nilai pesawat terbang yang merupakan perkalian dari harga pesawat terbang dikalikan dengan jumlah pesawat terbang yang diproduksi oleh perekonomian bersangkutan. Atau kalau secara matematis ini kita ingin tuliskan secara lebih ringkas, maka national income itu adalah
Sigma atau penjumlahan dari nilai barang, mulai dari barang pertama sampai dengan barang ke N. Jumlah dari nilai barang, mulai dari jarum pentul sampai pesawat terbang. Inilah bagaimana kita menghitung besarnya pendapatan nasional menggunakan pendekatan produksi, yang ternyata sama persis dengan ketika kita menghitung besarnya GNP atau PNB. Dengan demikian, jelas sudah jika dikatakan sebelumnya bahwa pendapatan nasional itu dalam beberapa hal akan sama saja dengan produk nasional, ya. Pendapatan nasional itu sama saja dengan produk nasional, yaitu ketika pendapatan nasional dihitung menggunakan pendekatan produksi atau product approach. Pendekatan yang kedua untuk menghitung besarnya pendapatan nasional adalah pendekatan pengeluaran atau expenditure approach. Dalam perhitungan pendapatan nasional menggunakan pendekatan ini, pendekatan pengeluaran ini, maka sesuai dengan namanya, pendekatan pengeluaran. Ya, di sini besarnya pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan semua pengeluaran yang dilakukan oleh pelaku ekonomi makro. Ulang, menghitung besarnya pendapatan nasional menggunakan pendekatan pengeluaran, menggunakan pendekatan expenditure, dilakukan dengan jalan menjumlahkan semua pengeluaran yang dilakukan oleh pelaku ekonomi makro. Untuk itu, mari kita ingat kembali siapa saja pelaku ekonomi makro itu, beserta kita identifikasi. Kita tentukan apa pengeluaran, apa expenditure dari masing-masing pelaku makro tadi. Pada pelajaran sebelumnya, kita sudah tahu bahwasanya pelaku ekonomi makro itu ada rumah tangga konsumen, ada rumah tangga produsen atau perusahaan, kemudian pemerintah dan luar negeri. Nah, kalau kemudian kita ingat lagi pelaku ekonomi makro adalah mereka, ya, maka mari sekarang kita identifikasi apa masing-masing pengeluaran mereka itu. Yang pertama, rumah tangga konsumen. Rumah tangga konsumen melakukan pengeluaran untuk membeli barang dan jasa guna dipakai memenuhi kebutuhannya. Inilah yang disebut sebagai konsumsi, yang nantinya akan kita simpulkan dengan huruf C besar. Ya, jadi ulang, ya. Pelaku ekonomi makro yang pertama yaitu rumah tangga konsumen melakukan pengeluaran, membeli barang dan jasa untuk kepentingannya, untuk dipergunakannya. Inilah yang disebut sebagai konsumsi. Jadi, pengeluaran rumah tangga konsumen adalah berupa konsumsi, C besar. Yang kedua, rumah tangga perusahaan, produsen, juga melakukan pengeluaran untuk membeli barang dan jasa, tetapi tidak dipakai secara langsung, melainkan dipakai untuk berproduksi. Maka ini disebut sebagai investasi. I besar. Ya. Jadi, pelaku ekonomi kedua, perusahaan, produsen,
pengeluarannya berupa investasi. Yang ketiga, pemerintah juga melakukan pengeluaran ya untuk membeli barang dan jasa ya. Nah, inilah yang nanti disebut sebagai government consumption expenditure ya. Pengeluaran konsumsinya pemerintah. Tetapi kalau terlalu panjang, kita singkat saja menjadi government expenditure ya. Disingkat dengan huruf besar G. Ini sekali lagi menunjukkan aliran barang dan jasa yang dibeli oleh pemerintah. Yang merupakan dengan demikian pengeluarannya pemerintah. Yang terakhir, aliran barang ya yang keluar masuk luar negeri itu nanti disebutnya sebagai ekspor neto. Yaitu ekspor setelah dikurangi dengan import. Ekspor neto ini sering juga nanti ekspor dikurangi dengan import ini, X dikurangi M ini, sering juga nanti disebut sebagai neraca perdagangan. Di mana kalau kita mendengar neraca perdagangan surplus, itu artinya ekspor kita lebih besar daripada import. Tapi sebaliknya, kalau dikatakan ekspor atau perdagangan kita defisit, itu artinya import kita yang lebih besar daripada ekspor. Ya. Inilah aliran barang yang keluar dari negara, keluar negeri. Ya. Nah, kalau kemudian tadi dikatakan bahwasanya menghitung besarnya pendapatan nasional menggunakan pendekatan pengeluaran, expenditure approach itu dilakukan dengan menjumlahkan pengeluaran yang dilakukan oleh pelaku ekonomi makro, dan sekarang kita sudah mengidentifikasi pengeluaran mereka masing-masing. Rumah tangga pengeluarannya berupa konsumsi, kemudian barang dan jasa yang dibeli oleh perusahaan itu nanti akan jadi investasi, kemudian arus barang yang mengalir ke pemerintah namanya government expenditure, dan yang keluar masuk negeri namanya ekspor neto. Maka kalau begitu, besarnya pendapatan nasional menggunakan pendekatan ini bisa dihitung dengan menjumlahkan C, I, G, X, dan M. Ya. Besarnya pendapatan nasional, Y, itu penjumlahan dari pengeluarannya rumah tangga, dijumlah dengan pengeluarannya perusahaan, dijumlah dengan pengeluarannya dari pemerintah, dan arus barang yang keluar dan masuk negeri atau aliran barang keluar negeri, masuk dan keluar negeri. Ya, inilah saudara bagaimana kita menghitung pendekatan pengeluaran untuk mendapatkan besarnya angka pendapatan nasional. Dan seperti tadi di awal disebutkan, menghitung menggunakan pendekatan ini nanti akan sama saja dengan menggunakan pendekatan produksi. Ya, logikanya sederhana saja saudara sekalian. Ya, apa yang diproduksi tentu itulah yang dipakai. Apa yang dipakai untuk konsumsi, investasi dan sebagainya, itulah nanti yang tentunya diproduksi. Oleh karenanya, logis, masuk akal kalau menghitung besarnya pendapatan nasional menggunakan pendekatan pertama, product approach, itu akan sama saja dengan menghitung dengan menggunakan pendekatan yang kedua, yaitu expenditure approach. Alasannya adalah apa yang diproduksi, itulah yang dipakai. Apa yang dipakai, itulah yang diproduksi. Kalau nanti yang diproduksi berlebih, kita ekspor. Kalau yang diproduksi kurang, kita terpaksa import. Maka penyeimbangnya itu ada di ekspor neto ini, di neraca perdagangan ini. Ya. Nah, tetapi sekali lagi, apakah menggunakan pendekatan produksi ataupun menggunakan pendekatan pengeluaran, tentunya logis kalau hasilnya sama saja. Logisnya kenapa? Karena apa yang diproduksi oleh perekonomian tadi, tentu itulah yang digunakan oleh perekonomian yang bersangkutan. Atau sebaliknya,
Apa yang dipakai oleh perekonomian tadi? Tentu itulah yang diproduksi oleh perekonomian tadi. Kalau perekonomiannya berproduksi terlalu berlebihan, ekspor. Kalau kurang, impor. Ya, inilah sekali lagi mengapa di awal tadi disebutkan menghitung pakai pendekatan manapun hasilnya akan sama saja. Cara yang ketiga yang bisa kita pergunakan untuk menghitung besarnya pendapatan nasional sebuah perekonomian adalah yang kita kenal sebagai pendekatan pendapatan atau income approach. Nah, sesuai dengan namanya, pendekatan ini, income approach, pendekatan pendapatan, maka yang dihitung untuk mendapatkan besarnya pendapatan nasional adalah menjumlahkan pendapatan. Siapa yang mendapatkan pendapatan? Mereka yang mendapatkan pendapatan adalah mereka yang memiliki faktor produksi. Ya, oleh karenanya, saya ulangi, untuk menghitung besarnya pendapatan nasional menggunakan pendekatan pendapatan, maka yang dilakukan adalah dengan menjumlahkan semua pendapatan yang diperoleh pemilik faktor produksi. Untuk itu, kita harus ingat kembali, apa saja itu faktor produksi dan apa imbalan, apa pendapatan yang diperoleh kalau memiliki faktor produksi tersebut. Ya, kita ingat faktor produksi itu terdiri dari faktor tenaga kerja, faktor produksi alam atau tanah, faktor produksi modal atau capital, dan kemampuan kewirausahaan, entrepreneurship. Ya, jadi keempat faktor produksi inilah yang nanti jika dipergunakan untuk menghasilkan barang dan jasa, ya, maka akan mendapatkan imbalan, akan mendapatkan pendapatan. Ya, mari sekarang kita coba lihat satu persatu pendapatan dari masing-masing faktor produksi tadi. Mulai dari faktor produksi tenaga kerja. Apabila kita memiliki tenaga kerja, kemudian tenaga kita dipergunakan di pabrik-pabrik, di kantor-kantor untuk menghasilkan barang dan jasa, maka sebagai pemilik faktor produksi tenaga kerja, kita akan mendapatkan imbalan berupa upah atau gaji, wage or salaries. Wage, wage nulisnya, ya, itu upah, salaries itu gaji, ya. Nah, kita singkat saja, pendapatan berupa upah atau gaji ini kita simbolkan dengan YW. Pendapatan berupa wage, upah, ya. Inilah imbalan yang diperoleh jika kita memiliki tenaga kerja dan tenaga kita dipergunakan, dipakai di dalam proses produksi menghasilkan barang dan jasa, dipekerjakan di kantor-kantor, di pabrik-pabrik, maka kita akan mendapatkan upah atau gaji, YW. Tapi kalau kita memiliki faktor produksi tanah, alam, ya, kemudian tanah itu dipergunakan untuk menghasilkan barang dan jasa, ya, maka sebagai pemilik tanah kita akan memperoleh imbalan berupa sewa atau rent, ya, rente. Maka kita singkat saja dengan YR, pendapatan dari rent, sewa, ya. Itu adalah pendapatan yang diperoleh pemilik faktor produksi alam atau tanah. Ya, jadi kalau tanah kita dipakai untuk sawah atau dipakai untuk pabrik dan lain sebagainya, maka kita sebagai pemilik tanah akan mendapatkan sewa. Adapun pemilik modal, ya, itu apabila modalnya dipakai di dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa, untuk membiayai produksi, maka
sebagai pemilik modal, kita akan memperoleh yang namanya bunga, interest, ya. Singkat saja dengan YI, pendapatan berupa interest, yaitu pendapatan dari pemilik modal jika modalnya dipergunakan untuk memodali atau membiayai produksi barang dan jasa. Dan yang terakhir, apabila kita memiliki kemampuan wirausaha, kita menjadi entrepreneur, maka sebagai entrepreneur kita akan mendapatkan imbalan berupa laba, profit, ya. Kita singkat dengan YP, pendapatan berupa profit, pendapatan berupa laba dari usaha karena kita menjadi entrepreneur, ya. Nah, inilah saudara sekalian 4 faktor produksi, dan kita juga sudah mengidentifikasi masing-masing imbalan pendapatan yang diperoleh oleh pemilik faktor produksi tadi. Tenaga kerja akan mendapatkan imbalan berupa upah atau gaji, YW. Pemilik tanah akan mendapatkan sewa, YR. Pemilik modal akan mendapatkan bunga, YI, ya. Dan saudara yang menjadi entrepreneur, wirausaha, maka akan mendapatkan profit atau laba. Maka kembali sekarang. Tadi dikatakan kalau menghitung pendapatan nasional itu, ya, itu menggunakan pendekatan pendapatan dilakukan dengan menjumlahkan pendapatan yang diperoleh pemilik faktor produksi. Oleh karenanya, kalau begitu, pendapatan itu merupakan penjumlahan dari YW, YR, YI, dan YP. Ya, menjumlahkan pendapatan yang diperoleh oleh pemilik faktor tenaga kerja dengan pemilik tanah, dengan pemilik modal, dan yang punya kemampuan wirausaha. YW, YR, YI, dan YP. Inilah bagaimana kita menghitung besarnya pendapatan nasional menggunakan pendekatan pendapatan. Tapi hati-hati, saudara sekalian. Kenapa? Di awal tadi disebutkan, jika menghitung pakai pendekatan manapun juga, apakah pendekatan produksi, apakah pendekatan pendekatan pengeluaran, ataupun pendekatan pendapatan, harusnya hasilnya sama saja. Sebelumnya kita sudah membuktikan bahwasanya logikanya mengatakan menghitung menggunakan pendekatan pendapatan, ya. Ulangi. Sebelumnya kita sudah melihat bahwasanya, ya, menghitung pakai pendekatan produksi itu hasilnya sama saja dengan menghitung pakai pendekatan pengeluaran. Karena tadi disebutkan apa yang diproduksi itulah yang dipakai, apa yang dipakai itulah yang diproduksi. Ya, itu akan sama. Tetapi hati-hati dengan pendekatan yang ketiga ini. Kalau saudara hanya berhenti sampai di sini, ternyata hasilnya belum sama dengan yang sebelumnya tadi, yang pakai pendekatan produksi ataupun pakai pendekatan pengeluaran. Ya, kenapa? Karena seperti yang sebelumnya juga kita pelajari, bahwa menghitung pendapatan nasional itu menggunakan harga pasar. Ya, nah ketika kita menghitung pakai pendekatan produksi, ketika kita menghitung pakai pendekatan pengeluaran, kita sudah menggunakan harga pasar. Tetapi kalau kita menggunakan pendekatan pendapatan dan menghitung baru menjumlahkan YW, YR, YI, YP, ini belum sesuai dengan harga pasar. Kenapa? Karena menghitung YW ditambah dengan YR ditambah dengan YID dengan YP ini baru menghitung besarnya pendapatan at faktor berdasar biaya faktor produksi saja. Ya, jadi kalau kita menghitungnya baru menjumlahkan YW, YR, YI, dan YP, ini baru menghitung berdasar atas biaya faktor produksi. Dan itu belum sama dengan sebelumnya yang menggunakan pendekatan harga pasar. Menggunakan pendekatan produksi pakai pendekatan harga pasar.
Menggunakan pendekatan pengeluaran juga menggunakan harga pasar. Tetapi di sini kita baru menghitung berdasar biaya faktor produksi. Nah, untuk menjadi harga pasar, untuk menjadi pendapatan market price, harga pasar, seperti yang dilakukan sebelumnya, menggunakan pendekatan produksi maupun pendekatan pengeluaran, maka harus ada beberapa penyesuaian. Yang pertama adalah harus disesuaikan dengan transfer perusahaan. Dan itu akan menambahi pendapatan at factor menjadi Y at market price. Ya, transfer perusahaan itu apa? Perusahaan itu seringkali melakukan pengeluaran, di mana atas pengeluaran tadi perusahaan itu nggak dapat balas jasa. Inilah yang disebut sebagai transfer perusahaan. Misalnya yang belakangan ini, misalnya perusahaan menyumbang pada bencana Gunung Semeru misalnya. Itu adalah transfer perusahaan. Kenapa? Karena itu pengeluaran perusahaan, tapi perusahaan tidak dapat balas jasa. Ya. Menyumbang panti asuhan, menyumbang yatim piatu, dan sebagainya, maka ini adalah transfer perusahaan. Itu akan menambahi, jangan salah, itu akan menambahi at factor menjadi harga pasarnya. Ya. Masih ada yang lain lagi, yaitu pajak tidak langsung. Ya. Pajak itu juga akan menambahi at factor menjadi market price. Ya. Pajak itu akan menambah harga pasarnya. Ya. Pajak dan subsidi. Subsidi itu sebaliknya. Pajak negatif. Ya, kalau subsidi mengurangi, kalau pajak itu menambahi. Ya. Dan jangan salah, pajak itu akan dibebankan pada harga pasarnya. Dan satu lagi, jangan lupa, perusahaan juga mengalami penyusutan. Oleh karenanya, biaya penyusutan itu juga akan dimasukkan di dalam perhitungan supaya kita mendapatkan market price. Nah, kalau sudah disesuaikan dengan keempat ini, saudara sekalian, maka hitungannya akan sama dengan yang sebelumnya, yaitu sudah berdasarkan market price. Ya, jadi misalnya begini. Kalau misalnya kita bicara mau menghitung sebuah tas yang diproduksi oleh perekonomian, ya, di dalam pendapatan nasional, ya. Dan kita tahu, Pak, di pasar harga tas ini adalah Rp50.000. Maka kalau kita menggunakan pendekatan produksi, ya, maka ini akan dicatat sebagai produksi tas senilai 50.000. Tinggal dikalikan saja nanti yang diproduksi berapa. Misalnya, ya, yang diproduksi ada 1 juta tas, maka tinggal nilainya 1 juta dikalikan dengan 50.000 akan dicatat di dalam product approach. Ya. Sebaliknya, kalau itu dicatat sebagai dalam expenditure approach, pakai pendekatan pengeluaran, maka ini juga akan dicatat sebanyak 50.000. Ya, akan dicatat sebanyak 50.000. Ya, dicatat sebanyak 50.000. Kenapa? Ya, karena sekali lagi, ini akan dicatat di dalam pengeluaran sebagai konsumsi rumah tangga sebesar 50.000. Karena memang rumah tangga mengkonsumsi barang ini untuk sekolah, ya, itu senilai 50.000. Tapi kalau kita menghitung pakai pendekatan pendapatan, jika dihitung berdasarkan baru faktor produksinya, maka ini belum sama dengan yang 50 tadi itu. Ya, inilah maka kita harus hati-hati di dalam menghitung pendapatan nasional kalau pakai pendekatan pendapatan. Ya, misalnya, kembali lagi, misalnya ya, tadi tas 50.000, sekali lagi, kalau pakai pendekatan produksi, dicatat sebagai 50.000 dikalikan jumlahnya berapa yang diproduksi. Artinya sudah harga pasar. Kalau pakai pendekatan pengeluaran, ini akan dicatat sebagai pengeluaran konsumsi sebesar juga 50.000. Ya, tetapi kalau ini dihitung pakai pendekatan pengeluaran, maka hati-hati, ya. Misalnya ternyata, ya, tas ini kalau dilihat ongkos produksinya, ya, upah dari tenaga kerja yang jahit, yang motong dan sebagainya itu ternyata cuma 10.000. Ya. Kemudian
tas ini ternyata ya berdiri pabriknya di atas tanah yang disewa. Jadi pabrik tas ini berdiri di atas tanah sewaan yang harus dibayar sewanya dan dibebankan setiap tas 10.000. Ternyata pabrik tas ini di dalam berproduksi ya menggunakan modal yang dipinjam sehingga harus dibayar bunganya. Ya. Dan pada setiap tas yang diproduksi dibebankan bunga sebanyak 10.000 juga. Jangan lupa ya, pengusaha dari tas ini juga ingin mendapatkan laba. Misalnya setiap tas entrepreneurnya, pengusahanya ingin mendapatkan laba sebanyak 10.000. Maka ya, kalau ini kita jumlahkan, maka besarnya add factor ya itu baru 40 dan ini belum sama dengan harga pasarnya. Dan kalau saudara berhenti sampai di sini, tentu saja hitung-hitungannya belum sama dengan menggunakan pendekatan yang pertama maupun yang kedua. Menggunakan pendekatan produksi ataupun menggunakan pendekatan pengeluaran. Karena tadi produksi memakai patokan harga 50. Pengeluaran juga konsumsi 50.000 juga. Tetapi kalau kita menghitung sampai di sini, add factor baru 40.000. Nah, supaya menjadi 50.000 gimana? Supaya menjadi sama, supaya menjadi harga pasar, tadi sudah dikatakan. Ya, misalnya perusahaan melakukan transfer, nyumbang Gunung Semeru dan sebagainya. Dan dibebankan pada setiap tas yang diproduksinya 5.000. Maka sekarang menjadi 45.000. Jangan lupa, tas ini juga kena pajak. Oleh karenanya, pajaknya dibebankan pada tas sebesar 5.000 juga. Ya, maka sekarang menjadi berapa ini? 40 tambah 5.000 tambah 5.000. 50.000. Sudah sama? Iya. Tetapi nanti dulu. Lihat, apakah ada subsidi dari tas ini? Karena pemerintah merasa ini adalah barang penting, ya, mencerdaskan kehidupan bangsa untuk sekolah, maka dikasih subsidi setiap tas yang diproduksi, itu disubsidi pemerintah misalnya 2.500 dan ini akan mengurangi. Ya, mengurangi. Jadi, tadi 40 tambah 5 tambah 5, 50.000 dikurang 2,5, berarti 47,5. Lu kok enggak sama lagi? Jangan lupa ada penyusutan. Misalnya penyusutannya dari alat-alatnya, pabriknya misalnya ya, mesinnya jahit, mesin potong dan sebagainya, penyusutannya dibebankan setiap tas itu 2.500. Itu akan menambahi. Maka barulah sekarang menjadi sama 50.000. Ya. Nah, inilah bagaimana saudara sekalian ya, kita menghitung yang benar supaya sekali lagi memakai pendekatan yang pertama produksi, atau kedua pengeluaran, atau yang ketiga pendapatan, itu menghasilkan perhitungan yang sama. Ya, kalau untuk yang pertama produksi dan yang kedua expenditure relatif mudah. Kenapa? Karena sudah pakai harga pasar. Ya, tinggal ngitung saja. Produksi tinggal ngitung berapa yang diproduksi, kalikan harga pasarnya. Ya, kalau untuk yang pengeluaran tinggal dihitung aja, dimasukkan saja sebagai pengeluaran konsumsi. Sama 50.000. Tetapi kalau pakai pendekatan pendapatan, hati-hati. Karena kalau kita berhenti sampai di sini, belum sama. Karena ini baru menghitung atas biaya faktor produksi. Nah, untuk itu harus disesuaikan dulu dengan beberapa, ya, seperti pajak, transfer, subsidi, penyusutan, dan sebagainya, supaya menjadi harga pasar yang sama dengan penghitungan sebelumnya. Inilah saudara sekalian 3 pendekatan yang lazim dipergunakan untuk menghitung besarnya pendapatan nasional. Sebuah perekonomian yang nantinya akan kita pakai sebagai indikator, sebagai tolak ukur di dalam menilai keberhasilan sebuah perekonomian. Pada dasarnya, memakai pendekatan manapun juga, tadi sudah kita buktikan, akan sama saja hasilnya. Sepanjang kita menghitungnya dengan benar. Ya, terutama
pendekatan yang terakhir, hati-hati. Karena kalau saudara berhenti baru menjumlahkan YW, YR, YI, dan YP, itu belum sama. Ya, karena kita ingat, pendapatan nasional itu harus dihitung menggunakan harga pasar. Ya, maka harus dijadikan dulu harga pasarnya dengan menyesuaikan adanya transfer, adanya pajak, adanya subsidi, adanya penyusutan, dan seterusnya. Inilah ya yang saudara harus ketahui bersama. Nah, kalau saudara sudah paham ini, ya, bagaimana cara menghitungnya, 3 pendekatan yang kita punya, ya, maka sekarang masuk pada bagian latihannya, course-nya, ya. Nah, ini adalah contoh bagaimana di dalam praktek, meskipun ini penyederhanaan, kita menghitung ya pendapatan nasional, ya. Nah, untuk itu mari kita coba pecahkan ini bersama-sama. Silakan. Oke, kita sudah menonton videonya, tutorialnya. Semoga Anda menikmati dan memahaminya. Sekali lagi saya ingatkan, ya, jangan lupa subscribe channel ini, karena subscribe itu gratis. Beri like dan berikan komentar supaya kita punya masukan untuk memperbaiki kontennya di masa yang akan datang. Terima kasih, sampai ketemu lagi.